Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini PI ya, untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Tugasnya sudah diupload rangkumannya? Sudah ya. Oke. Videonya boleh diaktifkan. Alfiah sudah kan dua materi ya yang diupload. Iya Ibu. Ya oke. Ya videonya diaktifkan dulu. Muhammad Nur Rozak. Kalian mau lulus saja, Putri belum apal wajah kalian. Baru mudeng ada wajah-wajah kayak Fajar Ilham. Apalnya Mung Rehanif. Topik insya Allah apal. Abdul Rosidi baru ibaratnya mau ini ya. Fauzan baru lihat. Yang Putri lihat laki-lakinya ya. Perempuan Rizkyana Dwi. Dulu pernah bimbing di PKK Aji Barang ya, Rizkyana Dwi ya. Iya kan ya. Terus siapa? Ya, gimana Mbak? Untuk lampiran tinjauan manajemen. Oh iya ya, siap. Biru ya. Ini biru sih insya Allah. Oh iya. Ini ya. Sudah. Nah, makasih ya Mbak An. Ya, oke. Untuk PI ini berapa SKS? 4, Ibu. 75 kali 4 berapa? 300. 300. Eman-eman banget ya. Oke. Terus eman-eman apa ora? Aman-aman, Bu. Eman-eman. Terus bilang ke orang tuanya bilangnya apa? Minta uang buat SP gitu. Iya dong, Bu. Uang tabungan, iya. Ibu. Ya, oke. Ya. Zaman dulu Putri kuliah, zaman dulu ya, Putri juga nggak pinter-pinter banget. Apa sih SP? Beneran ya, SP saya ikut dulu mata kuliah fisiologi, dapatnya B per C, jadi saya SP. Kalau SP di UGM dulu full 2 bulan nggak ya? Kalau kalian kan cuma berapa jam ya? Kalau di UGM dulu full 2 bulan, jadi saya nggak mudik. Biasanya tiap liburan akhir semester itu pulang, itu saya nggak pulang karena SP. Bayar, terus yang kedua saat nilai keluar, nilainya tetap B per C. Pelit banget nggak dosennya? Pelit, Ibu. Pelit banget ya, maksudnya bener-bener yang ya ampun B per C, Putri pengen jadi B kan cuma tinggal nambah dikit doang ya, tetap aja nggak berubah. Itu pengalaman SP-nya Putri. Jadi selama kuliah cuma satu SP itu yang Putri ikuti. Terus ya ibaratnya orang maning-maning jelas ya, udah ikut aja nggak berubah ngapain ikut ya, padahal ibaratnya Putri juga berjuang lagi loh untuk SP-nya, untuk belajar lagi, tapi tetap nilainya nggak berubah. Terus selanjutnya apa ya, dari prodi jujur ada teman kalian yang nggak pernah ngerjain kuis, nggak pernah ngeklik daftar hadir, yang nggak mikir, akhirnya dia dapat E. Kalau dapat E gimana? Otomatis nggak bisa SP. Kita udah tahu itu. Padahal mata kuliah manajemen itu adanya di semester ganjil apa genap ya? Genap, Bu. Genap. Otomatis dia harus nambahnya 2 semester. Karena semester ganjil besok nggak ada, dia otomatis ada di semester genap. Jadi harus nambah ya gitu. Nah, ini aturan main dari Putri untuk yang manajemen ini. Pertama, nanti saya akan lihat tugasnya ya. Kalau sudah mengumpulkan berarti aman, ada nilai tugas gitu ya. Terus selanjutnya adalah nilai kuis ya. Ada kuis. Saya setting jam 4 sampai jam 6 sore. Mudeng ya. Pengerjaannya terserah mau jam berapa, tapi dibukanya jam 4 sampai jam 6 sore. Waktu pengerjaan 18 menit, kurang lebih 20 menit. Itu juga silakan dikerjakan. Gitu ya.
Terus hari ini kita responsi satu persatu terkait dengan materi yang kemarin saya minta untuk dihafalkan. Tapi sebelum itu saya nanya dulu skripsi satu-satu ya. Rehanif, posisi revisi sampai mana? Kapan setor ke Putri? Oke, Bu, secepatnya, Bu. Enggak, Lagi ngedit itunya, Bu. secepatnya pakai hari. Karena kita sudah ibaratnya tanggal sudah mau ditutup nih yudisiumnya. Ditarget Rehanif maksimal Sabtu. Oke. Ya, nanti dari saya berjuang Minggu, koreksi gitu-gitu loh. Mudeng ya? Oke, Bu. Melinda sampai mana Insya Melinda? Allah. Ji, Bu, insya Allah segera kirim. Segera apa? Oh, kalau Milina oke, Putri percaya insya Allah bisa. Sekarang Melinda, Putri kan nggak tahu. Mau itu Bu, sidang hasil nanti Jumat. Oh iya, bismillah ya. Wiwit Putri Ningsih. Halo Wiwit. Ji, Bu, saya sudah ACC pembimbing 2, Bu. Sudah apa? ACC pembimbing 2. Oke, kejar pembimbing 1 ya. Kalau D3 keperawatan itu salah satu pembimbing ACC dibuatkan jadwal, tapi S1 dari dulu enggak ya, karena S1 itu memang jenjangnya lebih tinggi dibanding D3. Rizky Anedwi sampai mana? Masih revisi bab 45, Bu. Oke, kejar ya Mbak, kalau bisa dilembur ya. Iya, Bu. Nanti eman-eman kalau Mbak nggak bisa ikut wisuda. Abdul Rosidi? Dalam Ibu, masih revisi bab 45, Bu. Oke, segera ya. Harapannya kalau segera itu target waktu ya. Oh, kalau prodi tetap ya seperti yang kemarin saya sampaikan, maksimal berkas-berkas tanggal berapa ya dikumpulkan? Lembar Tanggal pengesahan 20. tanggal 20 Agustus. Ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan naskah publikasi dan KHS yang sudah ditandatangani oleh kalian. Ditandatangani berarti kalian besok akan protes ke saya besok kayak gitu ya. Jadi memang harus tahu nilai kalian detail. Topik sampai mana topik? Sudah itu, Bu. Sudah ACC pembimbing 1, Bu. Segera ya topik ya. Siap, Bu. Ya. Itu kamu pakai kaos apa? Iya, pakai kaos, Bu. Kenapa nggak pakai kemeja yang ganteng? Kamu udah ganteng, tinggal bajunya. Ya, topik Lagi ya. Ya, Bu. Apa? Lagi musim hujan. Enggak, Bu. Lagi narik, Bu. Narik apa? Ojek? Iya. Oh, kayak gitu. Rumahmu mana? Di Majenang, Bu. Oh, terus ojeknya di mana? Di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Kamu ngojek buat bayar SP? Miris Iya. nggak? Miris nggak? Iya, Bu. Kudune kalau misalnya nambah ojeknya nggak uang saku buat orang tua, mungkin nggak bayar SP tapi soleh dewek. Ya, tapi bagus juga sih. Saya apresiasi. Tapi lebih bagus lagi kamu nggak ikut SP gitu. Oke. Sehat selalu ya topik ya. Ya, Bu. Terus Rizky Febriantika. Sampai mana? Oke, kejar ya. Nuroza. Iya, Bu. Sampai mana? Masih revisi, Bu. Revisi apa? Masih bab 3, Bu. Bab 3. Berarti emang rencana nambah semester. Berarti belum ujian proposal, Rozak? Belum, Bu. Oh, gimana? Ada kendala apa? Anu males apa kepriwe? Nggak ada kendala sih, Bu. Males tok. Apa wis wedi disit? Nggak takut. Nah, terus kenapa kira-kira? Apa duitnya kakehan jadi pengen nambah semester? Gimana? Rozak, pembimbing 1 siapa? Bu Wilis sama Pak Danang, Bu. Oke. Terus mau ujian proposal kapan? Ini bulan ini insya Allah, Bu. Bulan ini. Segera ya. Berarti orang tua udah tahu kamu nggak bisa lulus.
Belum tahu, Bu. Belum tahu. Dikabari sekarang, mau kaget. Ya lebih cepat Iya, lebih Bu. baik kayak gitu, harus dikabari. Takutnya berharap banyak ya, banyak kasus yang orang tua tahunya anaknya wisuda terus datang ke kampus. Bu, saya udah pesan kendaraan, udah dandan dan sebagainya, tiba-tiba anak saya bilang nggak jadi wisuda. Kan malah si wong tua nek, ya. Jadi jangan membuat harapan palsu. Gitu ya, Rosak ya, tetap semangat. Jujur ya, kayak tadi yang kasus teman kalian manajemen keperawatan dapat E, terus dia harus kuliah di semester 10 besok. Ya kan berarti dia nambah ya 8 9 10. Itu jadi PR saya loh ya, jadi PR prodi. Padahal kepenginnya uang bukan ada PR, ya nggak sih? Kan akhirnya jadi nambah pikiran nih, wah ada mahasiswa ini dapat E nih, besok berarti dia harus kuliah nih, kayak gitu-gitu. Jadi harapannya mahasiswa kayak Rosa nggak ada di saya, biar saya nggak punya PR gitu. Mudah ya? Jadi ketika kalian nggak lulus tepat waktu, bukan hanya orang tua kalian yang kasihan, saya juga kasihan loh. Iya kan? Domai atasan, loh, Putri kenapa anaknya orang lulus tepat waktu? Kayak gitu. Ya, nek jadi dosen mungkin nggak mikir saya, cuma karena saya kaprodi ya otomatis itu akan ditanyakan sama pimpinan saya. Itu ya. Fajar Ilham sampai mana? Saya masih revisi 24 Bu, tapi kemarin dari pembimbing satu tinggal sedikit lagi revisi. Mungkin besok itu Bu hasilnya Bu, insya Allah. Iya, amin. Sarah? Iya Bu, revisi bab 5, 45 Bu. Ya, oke. Evi? Sedang bab 45 Bu. Oke, Rohayati? Masih pengumpulan data Ibu. Waduh, kurang berapa responden Mbak? Masih banyak. Masih banyak? Ya. Nggak dikejar apa Rohayati? Kejar Bu. Kejar ya. Fauzan Zulkifli? Itu belum di-unmute. Fauzan, belum di-unmute? Iya Bu, besok hari Jumat lakukan ujian ulang Bu. Saya diganti menjadi penelitian Bu. Oh, ujian ulang proposal? Iya. Oh, kenapa? Nggak bisa jawab kemarin? Enggak Bu, itu enggak, kurang lengkap itunya, jurnalnya jadi disuruh penelitian. Pembimbing 1 siapa? Bu Novi Bu. Oh, pembimbing 2? Butia. Butia? Iya. Butia? Nggih. Oh, terus pengujinya? Pak Made. Oh, Pak Made, ya. Ya, terus di Pak Made suruh ujian ulang lagi. Gitu. Oke. Tapi sudah. Sinau Maning ya? Nggih. Alfia? Lagi konsul PPT, Bu. Hasil ya? Iya. Ya, oke. Terus Surati? Halo Surati, videonya mana ya? Ini, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Maaf, Bu, saya tidak pakai kerudung lagi mau mudik, Bu. Maaf ya, Bu. Mau ngerti RPSP apa kepriwe sih? Mudik kemana? Mudik ke Slawi, Bu. Tegal. Slawi. Kudu dina kiye. Bu, udah pesan dari jauh hari. Oh, oke. Terus skripsimu sampai mana? Halo Surati, skripsinya sampai mana? Sampai 4/5, Bu. Terus pembimbing 1 suruh dirangkep dari cover sampai bab 5, Bu, lampiran. Oke. Terus mudiknya emang ada acara apa, Mbak? Nggak ada acara, Bu. Di sini Nggak ada udah acara. 2 bulan. Iya. Kalau belum ujian jangan pulang sih ya. Iya nggak sih? Gitu. Nanti takutnya menyesal ya dengan tanggal 20 Agustus tadi. 20 Agustus itu berapa hari lagi loh? 15 hari lagi. Kalau aturan main saya kan maksimal daftar sidang tanggal 6. Iya nggak sih? Tapi kan ternyata pada nggak sanggup. Ya ngono. Tapi sing penting tanggal 20 Agustus sudah
mengumpulkan lembar pengesahan. Berarti otomatis dia sudah ujian, sudah konsul pos ujian hasil gitu. Ibu, ini rencana pulang beberapa hari doang sih, Bu. Nanti sini lagi. Ya. Terus kaitannya apa? Kaitannya dengan nurse. Habis ini kan mau nurse ya. Jadi ibaratnya kayak saya dorong kalian akan masuk ke pintu Pak Wasis. Termasuk pintu saya juga gitu loh. Kalau kalian nggak sesuai POA saya, ya otomatis nurse-nya mundur dan nggak bisa mundur karena kalian terkena aturan exit exam. Harapannya kalian UKOM besok bulan Agustus tahun depan. Kalau mundur lagi, nanti ikut periode hukumnya November, tambah suwe lulusnya kalian. Gitu ya, jadi memang harus sesuai POA, saya nggak akan mundur-mundur lagi untuk tanggal yudisium. Dari dulu tanggal 20 Agustus, berkas-berkas lengkap, ini pun sama. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang sudah ujian hasil, tapi belum mengumpulkan lembar-lembar tadi, ke Bu Adi Ratna, ya otomatis tetap pada baik, orang bisa yudisium. Gitu ya. Oke, kita mulai satu-satu untuk responsinya. Mau siapa dulu ini? Biar cepat. Siapa dulu? Berarti kan dia udah siap ya, biar cepat kita responsinya. Melinda dulu nggak apa-apa, Bu? Oke, nggak apa-apa, Melinda. Melinda, MPKP kepanjangannya apa? Model praktik keperawatan profesional. Sip, pilarnya apa aja? Pilarnya nemunya cuma 4, Bu, bukan 5. Ya, Gimana ya. ya? Lah, Mbak, kamu tuh nemu 4 di Google apa di materi Skalsa? Di materi Skalsa. Materi Skalsa masa 4? Materi Skalsanya siapa? Dari PPT-nya Bu Indri, Bu. Bu Indri. Emang Bu Indri nggak ada PPT tentang MPKP? Kemarin sempat downloadnya yang punya Bu Indri. Kenapa punya Putri nggak di-download? Putri iri loh. Ya nggak sih? Kamu pilih kasih deh. Ya nggak sih? Nanti di-download, Bu. Loh, kok nanti? Gena-gena responsinya karo Putri. Ya berarti yang didengarkan materi dari saya. Mau pakai logika aja gitu loh, Mbak. Udah ya? Ya udah, 4 apa saja, Mel? Ada pendekatan manajemen keperawatan, terus sistem penghargaan, hubungan profesional, sama manajemen asuhan keperawatan. Oke, kurang 1 adalah nilai-nilai profesional, gitu ya. Terus metode penugasan apa saja? Metode penugasan. Di MPKP kan ada kan? Yang ada metode tim, fungsional. Sebentar, Bu. Ada metode tim, terus Oke, Melinda masih PR metode-metode ya. Terus untuk ronde keperawatan, apa itu Mbak? Ronde keperawatan itu adalah mendiskusikan suatu masalah yang didiskusikan secara langsung bersama dengan pasien. Oke, terus kriteria pasiennya gimana? Kriteria pasien yang akan dirondekan? Berat. Pasien yang berat? Berat badan apa berat badannya berat apa berat? Perawatan yang berat, Bu. Perawatan yang berat. Belajar dulu materi saya ya, ronde ya. Oke, lanjut. Siapa dulu? Belajar dulu Mbak Melinda. Lanjut, siapa lagi? Agak cepat. Evi ya. Ya, Evi kepanjangan MPKP. Model praktik keperawatan profesional. Pilarnya? Ada 5 pilar. Yang pertama ada nilai-nilai profesional, ada pendekatan manajemen, ada sistem pemberian reward, selanjutnya ada hubungan profesional. Kurang 1 lagi, metode penugasan.
Oke, metode pemberian ASKEP ya sama aja. Untuk metode pemberian ASKEP di MPKP itu apa aja Mbak metodenya? Ada metode fungsional, metode tim, metode primer, sama metode kasus. Oke, metode primer kayak gimana, Evi? Belajar lagi? Ya, belum. Ya, oke, metode ya. Satu lagi, Evi, ronde. Ronde untuk tujuan ronde keperawatan apa, Ev? Tujuan dari ronde keperawatan itu sendiri ada meningkatnya berpikir kritis untuk perawat, selanjutnya untuk meningkatkan validitas, yang selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan perawat memberikan diagnosis kepada pasien. Oke, sip. Kamu belajar metode dulu ya. Lanjut, yuk, nomor 3. Agak cepat. Yuk. Siapa? Milina ya. Mil, kepanjangan MPKP Mil. Aduh, sinyal saya nih. Sinyal Butri ya tadi ya? Yang error. Sinyal Butri error ya tadi? Betul. Oh iya udah oke. Ayo Mil, kepanjangan MPKP Mil. Model praktik keperawatan profesional. Pilarnya? Pilarnya pendekatan manajemen keperawatan, sistem penghargaan, hubungan profesional, manajemen asuhan keperawatan, sama nilai-nilai profesional. Oke, terus yang metode asuhan keperawatan tadi apa aja metodenya? Fungsional, tim, alokasi pasien, penugasan primer, sama manajemen kasus. Oke, kalau yang fungsional kayak gimana? Untuk penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Biasanya perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Contohnya, misalnya, ada perawat yang tugas sebagai ada perawat yang khusus perawatan tugasnya. luka. Oh, oke. Terus TTV gitu-gitu ya, Mil. Terus untuk ronde keperawatan, kriteria pasiennya kayak gimana? Kriteria pasien untuk ronde. Menjaga konsistensi. Yuk, satu lagi, Mil, itu kriteria pasien ronde. Pas dulu ya. Terus yang keempat, Wiwit. Halo, Wiwit. Ya. Iya, Bu. Ya, kepanjangan MPKP. Model praktik keperawatan profesional. Sip, pilarnya? Pilarnya itu yang pertama ada nilai-nilai profesional, terus sistem penghargaan, kemudian ada manajemen asuhan keperawatan, dan pendekatan manajemen keperawatan. Baru 4 apa udah 5, Wid? Sudah 5, Ibu. Oh, sudah 5 ya, oke. Terus metode penugasan apa yang akan kamu terangkan ke saya?
Metode penugasan tim. Ya. Kasus, Bu. Oh, kasus kepriwe? Kalau kasus itu, jadi satu perawat merawat satu pasien dari awal masuk hingga pasien dinyatakan pulang. Contohnya di ruang apa mana? Kalau metode kasus itu? Di ruang perawatan apa? Misalnya di ruang ICU, Ibu. Oke. Terus kriteria pasien ronde, Wit? Kriteria pasien ronde, yang pertama, klien dilibatkan secara langsung. Kemudian, klien tersebut merupakan fokus kegiatan. Enggak, maksudnya pasien mana sih yang akan dirondekan ki kriterianya sing kepriwe syaratnya? Mudah nggak, Wit? Belum baca PPT saya ya. Pasien apa? Oh, pasien kritis. Pasien kritis? Lagi kritis dirondok, nah ya nggak bisa komunikasi. Harusnya dengerin PPT saya ya, dengerin penjelasan. Cari dulu ya, Wit. Iya, Bu. Ya, terus saya yang perempuan dulu ya. Main laki-lakinya pada belajar. Sarah, halo Sarah. Iya, Bu. Ya, kepanjangan MPKP. Model keperawatan MPK. Model praktik keperawatan profesional. Oke, 5 pilar. Yang pertama, pilar pertama nilai-nilai profesional, yang kedua nilai pendekatan manajemen, yang ketiga penghargaan, yang keempat pendekatan, yang kelima itu yang keempat apa ini? Penghargaan, hubungan profesional, dan yang kelima manajemen keperawatan, manajemen asuhan keperawatan. Oke. Yang metode manajemen asuhan keperawatan kamu mau nerangin apa? Metode apa? Belum, Bu. Hah? Kan ada metode tim, fungsional, primer. Belum baca penjelasan, Bu. Oke. Terus kan sambil dengerin responsi bisa ya, dicatat. Udah ya? Terus apa sih ronde keperawatan, Sarah? Apa yang dimaksud dengan ronde keperawatan tuh kegiatan ngapain sih? Ronde kegiatan itu kegiatan untuk mengetahui kasus pasien, menjelaskan tentang kasus-kasus pasien, Bu, yang belum teratasi, dan melibatkan pasien untuk mengatasi memberikan asuhan keperawatan, Bu. Mengatasi masalahnya, Bu. Ya, Sarah PR-nya metode ya. Terus maaf tadi gangguan sinyal, Ibu. Ya. Alfia? Bu. Ya. Apa? Maaf, Bu, izin ke kampus sebentar, Bu. Ngapain, Rehanif? Tadi sudah ditelepon sama Bu Santi, minta tanda tangan. Oh, yaudah. Oh, berarti nanti gabung lagi ya? Nggih. Ya, masih gabung kok, Bu. Nggak keluar, Bu. Oh ya, oke. Hati-hati ya. Alfia, MPKP kepanjangannya? Model praktik keperawatan profesional. Pilarnya apa aja? Pilar pertama, pendekatan manajemen. Pilar kedua, sistem penghargaan. Pilar ketiga, hubungan profesional. Pilar keempat, manajemen asuhan keperawatan. Pilar kelima, nilai-nilai profesional. Untuk macam-macam metode penugasan kan ada metode tim, primer, kasus, gitu-gitu ya? Ya. Kalau metode primer yang kayak gimana, Alfia? Metode primer. Bentar, Ibu. Bentar, Bu. PR ya. Kit mau pada ngapa sih orang sinau? Terus kriteria pasien ronde gimana, Alfia? Kriteria pasien ronde
Berani nggak kameranya dikelilingin? Ada siapa itu di kamarmu? Temen lagi revisian, Bu. Oh iya. Iya, Terus Bu. Ini. mewangi kue. PR ya, kriteria ronde ya. Terus kenapa kamu dapat D, Mbak? Itu, Bu, karena nilai UTS dapat nggak, UTS-nya tuh kecil. Baru ngerjain berapa gitu, sinyalnya susah, terus masuk lagi habis, Bu. Oh, mudah. Oke. Ya. Terus Rizkyana Dwi, kepanjangan MPKP, Mbak? Model praktek keperawatan profesional, Bu. Oke. Terus pilarnya? Ada pendekatan manajemen keperawatan, ada sistem penghargaan, ada hubungan profesional, manajemen asuhan keperawatan, dan nilai-nilai profesional. Aja baca sejal. Kalau metode primer kayak gimana? Metode primer belum, Bu, yang metode penjelasannya, Bu. Terus apa sih ronde keperawatan, Rizkyana Dwi? Pengertiannya, Bu. Ronde keperawatan itu suatu kegiatan untuk mengatasi klien yang dilaksanakan oleh perawat. Ngapain tuh di situ perawatnya? Penkes apa ngapain gitu? Para melaksanakan asuhan keperawatan, Bu. Enggak, diskusi ya. Kalau ronde keperawatan tuh diskusi. Oke, berarti belajar lagi yang metode primer tadi ya. Ya, terus Bu. Rizky Febriantika. Iya, Bu. Ya, kepanjangan MPKP, Mbak. Model praktik keperawatan profesional. Oke, pilarnya? Nilai-nilai profesional, pendekatan manajemen, pemberian penghargaan dan kompensasi, hubungan profesional, metode asuhan keperawatan. Oke, coba metode primer kayak gimana? Metode primer yaitu seorang perawat bertanggung jawab 5-6 pasien dari pasien datang sampai pulang, Bu. Sip, oke. Terus untuk kriteria pasien ronde, Rizky? Belum, Ibu. Belum. Eman-eman ya Rizky wis apik ngarep loh. Kriteria pasien ronde ya Rizky ya nanti ya. Oke. Iya, Bu. Terus Rohayati, halo Rohayati. Kepanjangan MPKP, Mbak. Model praktik keperawatan profesional. Terus pilar MPKP? Nilai-nilai profesional, manajemen asuhan keperawatan. Saya udah tanda tangan, tinggal ambil. Hubungan profesional, sistem penghargaan, manajemen keperawatan. Udah ya? Saya nggak dengar tadi. Oke. Terus coba Rohayati, metode primer diulangi kayak gimana? Metode yang tadi diterangin oleh Rizkyana Febriantika. Yaudah, PR ya, metode primer ya. Terus ini Rohayati, apa sih ronde keperawatan? Perawat ngapain sih? Menjelaskan sebelum dimulai dan sebelum berakhirnya asuhan dalam keperawatan. Enggak, bukan itu. Definisi ronde ya, Rohayati ya, nanti ya PR-nya ya. Terus Surati masih di jalan? Bisa ditanya apa enggak Surati?
Ya, saya lewati dulu ya ke yang laki-laki. Yang perempuan udah kan ya? Topik sekarang ya, topik ya. Topik Ya, Bu. MPKP kepanjangannya apa? Model praktik keperawatan profesional, Bu. Sip. Pilarnya apa aja? Pilarnya, aduh, apaan sih ya? Pilar. Pilarnya yang ke satu pendekatan keperawatan manajemen. Terus yang kedua, lupa, Bu. Belajar ya, ya. Tapi belajar pilar MPKP ya, kudu apal ya. Ya, Bu. Ya. Terus topik kalau ronde keperawatan intinya perawat ngapain sih? Berdiskusi, Bu. Dengan siapa aja? Dengan kepala ruang, perawat pelaksana, terus perawat primer, dan konsuler. Konsuler ya, atau konsuler ini, terus ada pasien juga ya teman-teman. Terus juga ada tenaga kesehatan yang lainnya, bisa dokter, ahli gizi maupun apoteker. Mudeng ya? Udah. Oke, PR-nya tadi ya, pilar MPKP ya, diapalin ya topik. Terus setelah topik adalah Abdul Rosidi ya. Baik, Ibu. Abdul Rosidi sekolah karo Fauzan apa? Nggih, Ibu. Oh, oke. Ya, Abdul Rosidi, kepanjangan MPKP. Model praktik keperawatan profesional, Ibu. Oke, pilarnya? Ada nilai-nilai profesional, manajemen asuhan keperawatan, hubungan profesional, dan sistem penghargaan. Oke, kue gue ngapalnya lancar ya kue ya. Emang jane yang kurang lulus tepat waktu, Mas. Gitu. Kecuali ngapalane suwe gitu ya. Saya ndelengna be abot. Nah, ini termasuk kayak lancar jane eman-eman. Terus macam metode penugasan, kalau metode kasus kayak gimana, Abdur? Apa kamu mau nerangin ke saya metode apa terserah kamu? Baik, Ibu, untuk metodenya saya ambilnya metode fungsional, Ibu. Kepriwe. Jadi metode fungsional itu intinya pengorganisasian tugas pelayanan kesehatan atau perawatan, di mana di situ ada pembagian tugas, masing-masing tugas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya kepala ruangan, perawat staf, perawat pelaksana, dan lain sebagainya. Intinya kepala ruangan ya ya perawatnya sing ditugasi. Oh, khusus anak perawat sing nyuntik, khusus anak perawat sing TTV gitu. Perawatnya kepala ruangnya mah enggak. Gitu ya. Maksudnya untuk kepala ruangan itu bertanggung jawab, Ibu, merencanakan pekerjaan untuk perawat. Ya. Terus untuk kriteria pasien ronde keperawatan gimana, Abdul Rosidi? Yang pertama itu pasien punya masalah keperawatan yang belum teratasi, Bu. Meskipun sudah dilakukan tindakan. Yang kedua, pasien dengan kasus baru ataupun kasus yang masih langka. Oke, sip. Nggak ada PR ya, Nurosak ya. Terus Abdul Rosidi ya, maaf. Iya. Makasih, Bu. Iya. Oke. Nurosak, halo. Iya, Bu. Ya, kepanjangan MPKP. Model praktik keperawatan profesional. Oke, pilarnya? Pilarnya ada professional value. In English. Management approach. Sama iya, terus? Career rewards, professional relationship, patient care. Oh iya. Gue kangen di gue in English saya. Dari PPT, Bu. PPT-nya siapa? Yang di Sekalsa. Ya, bukan ada nama dosennya. Dari Ibu. Bu Indri apa saya? Ibu Tri. Oh iya, oke. Saya kadang nggak nge-share PPT ya, karena harapannya kalian mendengarkan
suara saya. Naik PPT kan kadang udah didengar, nah suaranya udah langsung baca aja. Oke. Nur Rozak, terus metode apa yang kamu mau terangkan ke saya, Rozak? Metode pemberian asuhan keperawatan, Bu. Iya, kan banyak metodenya. Ada tim, fungsional, kasus, primer. Lah, kamu mau metode yang mana? Belajar dulu? Iya, belajar dulu aja, Bu. Belajar dulu ya. Kamu pelajari aja metode primer, Mas. Itu sering keluar. Terus, ronde keperawatan. Apa sih ronde keperawatan menurut kamu, Rozak? Belajar ya, apa itu ronde ya, Rozak ya. Pakai istilah yang gampang aja. Terus Fajar Ilham, halo Fajar. Ya, Bu. Ya, MPKP kepanjangannya? Model praktek keperawatan profesional, Bu. Oke, si pilarnya? Pilarnya ada pendekatan manajemen keperawatan, terus sistem penghargaan, nilai-nilai profesional, manajemen asuhan keperawatan, dan lagi hubungan profesional. Hubungan profesional, oke. Metode apa yang akan kamu terangkan ke saya? Metode primer itu metode pemberian asuhan keperawatan, di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan pelaksanaan satu atau beberapa klien sejak pasien itu masuk rumah sakit sampai juga dia keluar dari rumah sakit. Oke, pasiennya berapa? Kamu tadi bilangnya 1 sampai beberapa. Tadi saya udah komen ke Abdul Rosidi, udah benar jawaban Abdul Rosidi. Kamu dengerin nggak tadi? 4 sampai 6 pasien, Bu. 5 sampai 6 pasien ya, oke. Terus menurut Fajar, apa sih ronde keperawatan? Ronde keperawatan itu mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat di samping pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan yang akan ditetapkan. Berarti ngapain? Perawatnya ngapain? Diskusi ya, oke. Bosan juga nggak ada PR ya? Fajar, Bu. Oh iya, maaf. Ya, Fajar Ilham ya, oke. Terima kasih koreksinya. Fauzan, halo Fauzan. Ya, Bu. Ya, Fauzan, MPKP kepanjangannya apa? Model praktek perawatan profesional. Pilarnya apa aja? Ada 5. Yang pertama, pendekatan manajemen keperawatan, sistem penghargaan, hubungan profesional, manajemen asuhan keperawatan, dan nilai-nilai profesional. Oke. Terus metode apa yang akan kamu terangkan ke saya? Metode primer, Bu. Kayak gimana? Perawat mengambil asuhan perawatan pada pasien yang sedang dirawat. Perawat ngapain? Melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang dirawat. Terus? Gue sih kayak perawat biasa nang ruangan, Bok, kalau kamu ngomong kayak gitu. Mana ciri primernya? Mau Abdul Rosidi bisa loh. Abdul Rosidi aja pelit-pelit. Melakukan koordinasi, yaitu pemberian ASKEP yang ditandai dengan keterikatan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan untuk merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Berapa pasien?
5-6, Bu. Oke, 5-6 ya. Jadi bertanggung jawab dari pasien datang sampai pasien Pasien pulang. pulang. Oke, lanjut Fauzan, kriteria pasien ronde. Pasien yang punya masalah perawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan, Bu. Terus pasien dengan kasus baru atau masih langka. Oke. Ya, nggak ada PR ya, Fauzan ya. Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Terus Rai Hanif. Halo Rai Hanif. Halo Rai Hanif. Masih di jalan apa ya? Surati, halo Surati. Ibu. Ya, yuk MPKP kepanjangannya apa? MPKP. Model praktek keperawatan profesional. Ya, kamu udah di kendaraan? Ibu. Nanti kalau kamu baca saya nggak bisa lihat. Videonya diaktifkan sebentar, saya nanya juga nggak lama. Ya, oke. Pilar MPKP? Model praktik keperawatan profesional. Ya, sekarang pilarnya. Pilarnya ada yang pertama pendekatan manajemen keperawatan, sistem penghargaan, hubungan profesional, manajemen asuhan keperawatan, sama nilai-nilai profesional. Yang tadi kamu terangkan videomu nggak aktif. Jadi baca apa enggak saya nggak bisa lihat. Iya Bu, saya baca Bu. Oh iya. Nek baca mah kecil Mbak. Oke, untuk ronde keperawatan apa sih ronde keperawatan Surati? Ronde keperawatan. Yang bertujuan untuk memecahkan masalah keperawatan pasien yang dilakukan oleh perawat dan pasien untuk membahas dan menerapkan asuhan keperawatan, Bu. Ngapain perawatnya? Kenapa, Bu? Perawatnya ngapain? Untuk mengetahui. Perawatnya berdiskusi. Perawatnya berdiskusi dengan siapa? Dengan pasien, dengan tenaga kesehatan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah pasien ya. Terus metode apa yang akan kamu terangkan ke saya tanpa membaca, Mbak? Metode penugasan apa? MPKP, Bu. MPKP gue ada metode nih. Metode apa yang tadi lo ada tim, kasus, primer. Metode kasus, Bu. Metode kasus kayak gimana tuh metode kasus? Metode kasus kayak gimana? Maaf, Bu, belum paham, Bu. Maaf, Bu, belum paham. Belum paham, ya. Sambil dengerin teman-teman yang lain ya. Tadi ada kok yang metode kasus yang sudah menerangkan. Wiwit apa ya, Wit? Iya, Bu. Iya, tadi sudah diterangkan oleh Wiwit. Ambil di searching dulu ya. Siapa? Surati. Rehanif, halo Rehanif. Masih di kampus, Bu. Masih di kampus ya, oke. Kita kembali lagi ke awal yang tadi masih punya PR ya. Ibu. Ya. Halo, Rehanif sudah ya? Ya, Rehanif. Kepanjangan MPKP. Metode praktik keperawatan profesional, Bu. Benar, Ora. Rozak. Gimana Bu? Ulangi Bu tadi Bu jawabannya.
Ya berarti Rai Hanif sing kon ngulangi utuh saya. Rojak. Maaf Bu. Model praktik keperawatan profesional. Apa? Ulangi Rai Hanif. Model praktik keperawatan profesional, Bu. Ya, benar nggak Rosa? Iya benar Bu. Oh iya, model ya. Soalnya tadi Rai Hanif hafalnya nggak model, metode. Oh iya, Bu, maaf Ibu, Oke. salah. Pilarnya apa aja? Untuk pilarnya Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kita mau belajar ora ya, Rai Hanif? Belajar, Bu. Yang pilar pertama itu pendekatan, yang kedua Pendekatan itu sistem apa? Pendekatan apa? Yang pacar apa kepriwe? pendekatan manajemen keperawatan, Bu. Oke, satu. Terus? Yang kedua, sistem penghargaan pada tenaga keperawatan. Yang ketiga, hubungan profesional, Bu. Yang terakhir ada manajemen asuhan keperawatan, Bu. Ya, ngapalnya di sit. Nanti saya akan tanya lagi ke kamu. Kapalnya aku ya, Pilar. Izin pulang dulu, Bu. Ya. Sekarang balik ke Melinda. Melinda mau metode apa, Mel? Metode fungsional, Bu. Kayak gimana? Yang melakukan sesuai fungsinya. Contohnya? Misalnya kalau perawatnya tuh nginfus kayak gitu, Bu. Oke. Terus untuk yang ronde tadi PR-nya gimana? Ronde keperawatan ya, Bu. Kriteria pasiennya. Jadi kriteria pasiennya itu yang mempunyai masalah keperawatan yang belum terselesaikan meskipun sudah ada tindakan, dan yang kedua pasien dengan kasus baru atau kasus langka. Oke, sip. Pevi, PR-nya silakan. Metode primer itu tadi ya, Bu. Metode primer itu sendiri, jadi satu perawat itu menangani 5-6 pasien, dari pasien datang sampai pasien pulang. Sip. Milina? Untuk kriterianya, klien memiliki masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Yang kedua, klien dengan kasus baru atau langka. Iya, oke. Wiwit, tadi ada PR nggak ya, Wit? Di sini sih saya tulisannya pasien ronde. Maaf, Ibu. Ada, Ibu. Oh iya, kriteria pasien ronde ya? Iya, Ibu. Ya, yuk. Untuk kriterianya, yang pertama, pasien yang memiliki masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Kemudian yang kedua, pasien dengan kasus baru atau kasus yang langka. Oke. Sarah, metode PR-nya? Ibu, saya ambil metode primer, Ibu. Metode primer adalah perawat memberikan asuhan keperawatan selama 24 jam kepada pasien yang baru datang sampai pasien pulang. Perawat primer itu mencakup 5-6 pasien, Ibu. Oke. Terus selanjutnya, Alfia? Ya, Ibu. Metode primer itu seorang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam dari pasien masuk sampai keluar. Jumlah pasiennya 5-6 pasien. Oke. Terus kriteria pasien ronde? Kriteria pasiennya mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Terus yang kedua, pasien dengan kasus baru atau langka. Ya, sip. Rizkyana Dwi? Ibu, metode penugasan primer yaitu perawat primer bertanggung jawab secara penuh terhadap 5-6 pasien dari pasien datang sampai pasien pulang. Terus Rizkyana ya? Rizkyana Febriantika? Rizky Febriantika, Ibu. Oh ya, Rizky, maaf ya. Kriteria ronde keperawatan yaitu klien masih memiliki masalah yang belum teratasi padahal sudah dilakukan asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu
pasien yang memiliki atau kasus langka, Ibu. Ya, oke. Rohayati? Ronda keperawatan yang dilakukan oleh perawat melibatkan pasien untuk berdiskusi untuk menangani suatu tindakan asuhan keperawatan. Oke. Terus, tadi metode primer udah ya, Rohayati ya? Sudah, Bu. Oh, oke. Topik PR-nya apa coba? Ya, Bu. Pilar-pilar MPKP yaitu yang pertama, pendekatan manajemen keperawatan, yang kedua, sistem penghargaan pada tenaga keperawatan, pilar yang ketiga, hubungan profesional komunikasi, yang keempat, manajemen asuhan keperawatan, Bu. Ya, yang satu lagi adalah nilai-nilai profesional ya. Rozak, PR-nya apa, Rozak? Metode keperawatan, Bu. Ya. Apa? Yang hubungan profesional. Yaitu perawat harus mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Bukan, metodenya itu maksudnya kamu terangin mau metode yang mana, tim, primer, kasus, atau fungsional. Udah nggak? Oh iya, Bu. Kita ke Rehanif dulu ya. Rehanif, halo, udah balik belum dia? Surati ada nggak? Surati malah nggak ada ya? Halo Surati, coba yuk. Pilar MPKP tanpa membaca. Keluar ya Surati ya? Rehanif, halo. Oh, ini Surati muncul lagi nih. Malam, Bu. Ya, yuk wis apa lu dong pilar MPKP? Insya Allah, Bu. Oh, ajang baca tapi. Ya, pilar MPKP ada 4 pilar. Yang pertama, pendekatan manajemen keperawatan. Terus sistem penghargaan. Yang ketiga, hubungan apa ya? Hubungan profesional. Keempat, manajemen asuhan keperawatan. Oke. Ya, manajemen asuhan keperawatan ya. Terus, oke, sementara udah dulu Rehanif. Surati, halo Surati. Keluar ya dia malah, keluar dari Zoom ya? Ya, oke. Insya Allah sudah ya. Nanti nilai, pertama saya lihat nilai tugas, yang kedua nilai kuis, diingat nanti jam 4 sampai jam 6 sore ya. Terus sama nilai responsi. Ya, mungkin itu saja dari Putri. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di acara yudisium. Ya, silakan dikejar skripsinya. Maksimal adalah 20 Agustus. Kalian sudah mengumpulkan ke prodi ya. Jadi maksudnya ada kegiatan yang nggak penting, ya jangan dulu lah. Kejar skripsinya daripada nanti nambah semester bayar SPP gitu ya. SPP mungkin bagi orang tua kalian kecil ya, misalnya 2 juta. Oke, Bu. Oke. Tapi bagi saya sendiri itu PR buat saya. PR buat prodi gitu. Jadi orang kan lebih senang kalau nggak ada PR ya. Jadi harapan saya pun saya nggak punya PR gitu. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu jaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waktunya, Bu. Sami-sami.